Prediksi Bisnis 2025. Mitra bisnis, dalam edisi Prediksi Bisnis kali ini, kami hadirkan sektor otomotif kendaraan penumpang. Berikut analisa Hernando Demili, CEO Auto 2000. Yang pertama, kalau terkait market industri otomotif domestik di 2024, boleh saya sampaikan sih sebenarnya marketnya menantang. Karena mungkin kita juga udah sering baca di luar ya, dari Gaikindo finally merevisi target penjualan kendaraan bermotor roda 4 kan, dari 1,1 juta unit menjadi 850.000 unit di akhir tahun 2024 ini. Kalau ditanya kenapa penyebabnya, banyaklah. Yang pertama kita ngomong secara global kan memang terjadi economic slowing down lah ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa di tahun ini kan, di awal tahun itu kita ada agenda politik, pemilihan presiden, legislatif gitu ya, yang banyak masyarakat itu menunda sebenarnya untuk melihat bagaimana kondisinya stabil atau enggak. Lalu secara umum juga kalau kita lihat daya beli masyarakat ini juga melemah, pendapatan per kapitanya juga stuck gitu kan. Terutama kalau kita perhatikan segmen yang banyak ketekan itu di segmen medium gitu, di segmen menengah gitu. Jadi itu kurang lebih gambaran mengenai kondisi market otomotif di 2024 ya. Nah, kalau kita lihat performance Auto 2000 sendiri bagaimana gitu. Ya, puji Tuhan sampai dengan November tahun 2024 itu kita masih bisa menjual mobil merek Toyota lebih dari 100.000 unit. Bahkan market share Toyota sendiri masih mengalami peningkatan kurang lebih 2% lah menjadi 33% gitu. Nah, ini tentunya kita syukuri. Ini juga tentunya cerminan bahwa di mata masyarakat Indonesia, Toyota sebagai pilihan kendaraan dan Auto 2000 juga sebagai pilihan dealer gitu. Lalu bagaimana prediksi tahun 2025? 2025 rasanya nggak kurang menantang, bahkan lebih menantang dari 2024 gitu ya. Satu, kita lihat secara global, geopolitik dengan naiknya Presiden Donald Trump di US, tingkat ketidakpastian juga semakin tinggi gitu ya. Kita lagi menunggu policy, tapi kita bisa lihat bahwa kelihatannya intensitas perang dagang nanti akan naik gitu. Terus dengan kebijakan hawkish, mungkin rupiah juga akan terpengaruh. Secara makro Indonesia, kita juga lihat bahwa kondisinya masih cukup menantang gitu. Lalu ditambah tadi yang disebut sama Mas Tri, ada kenaikan PPN untuk barang mewah 12%, implementasi opsen di daerah-daerah gitu. Jadi kita lihat 2025 marketnya juga masih akan sangat menantang gitu. Prediksi sementara kalau kita baca dari Gaikindo, kalau pajak opsen itu benar-benar diimplementasikan sesuai dengan wacana yang ada hari ini, market mungkin bisa terkoreksi bahkan di bawah 700.000. Karena itu kita masih berharap bahwa pemerintah di daerah bisa mereview ulang lah, melihat ulang lagi bagaimana pajak opsen bisa dijalankan sesuai dengan spirit awalnya gitu ya. Karena kita tahu bahwa industri otomotif sebenarnya salah satu industri yang kontribusinya cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Tetapi kita percaya sebagai Auto 2000 di setiap krisis pasti selalu ada opportunity gitu. Jadi ya kita yang pertama harus menerima dulu bahwa kondisi marketnya cukup challenging. Yang kedua, bagaimana memformulasikan strategi supaya kita tetap berusaha menavigasi situasi yang nggak gampang gitu ya. Nah, yang pertama, apa strategi kita? Yang pertama, kita yakin bahwa kuncinya sebagai dealers adalah pelayanan. Karena itu kita melakukan training, melakukan development gitu ya terhadap orang-orang kita, baik account eksekutif yang di garda depan maupun teman-teman di after sales untuk dapat memberikan services dan solusi yang terbaik. Karena kami percaya bahwa itu yang menjadi main concern dari customer. Setelah membeli adalah bagaimana dia mendapatkan pelayanan yang personalized dan kendaraannya bisa dirawat dengan baik gitu. Kami juga memberikan memberikan one stop solution, misalnya dari urusan konsultasi pembelian, tukar tambah, sampai dengan perawatan dan services. Ya, di samping itu kami juga memperkuat omni channel kami, O2O, pengalaman customer untuk web roaming, mencari informasi dari online, pindah ke offline. Itu kami semakin berusaha supaya O2O ini semakin seamless gitu. Di samping itu, kami juga punya ekosistem Astra ya, yang tentunya menjadi salah satu benefit gitu untuk customer. Mulai dari Toyota Financial Service, Toyota Asuransi gitu ya, OLX yang sekarang menjadi part of Astra, dan teman-teman Toyota Value Chain yang lain yang merupakan grup dari Astra gitu. Untuk itu, kami percaya bahwa kami akan tetap bisa mempertahankan market share dengan baik, dan kami juga percaya bahwa Auto 2000 tetap bisa menjadi pilihan sebagai dealer Toyota yang
yang terbaik. Kemudian bagaimana dengan mobil listrik dan tren kendaraan di 2025? Tentunya kami melihat ini hal yang positif lah, kehadiran EV itu di market Indonesia. Ya kan, dengan hadirnya banyaknya pemain EV dan pemain baru, sebenarnya itu cerminan bahwa market otomotif Indonesia itu menarik gitu bagi prinsipal otomotif di dunia. Ini juga positif untuk customer di Indonesia kan. Dengan demikian, customer di Indonesia bisa punya banyak pilihan tuh, mulai dari yang internal combustion engine, hybrid, plug-in hybrid, maupun di EV. Tentunya dengan demikian customer bisa memilih yang sesuai preferensinya. Nah, sebagai keluarga dari Toyota di Indonesia, kami tentunya juga percaya dan cukup confident lah dengan produk line up yang hari ini ada di Indonesia. Nah, kami percaya gitu ya, bahwa semangat menurunkan emisi ini semangat yang harus disupport lah oleh semua insan, nggak cuma di Indonesia tapi di dunia gitu ya. Untuk itu kami juga percaya bahwa pilihan strategi multi pathway yang dikembangkan Toyota hari ini adalah strategi yang pas gitu. Jadi biarlah market yang menentukan gitu ya, sesuai dengan preferensi, usage, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Apakah ICE gitu ya, apakah hybrid, plug-in hybrid atau BEV gitu. Dan sebenarnya bagi mereka yang mau tetap memilih ICE, mereka tetap bisa berkontribusi kok menurunkan emisi karbon secara kolektif. Nggak cuman yang mereka beli hybrid, plug-in hybrid atau BEV gitu. Salah satunya adalah kalau mereka itu melakukan driving behavior yang benar, melakukan perawatan yang teratur, itu juga bisa menekan emisi yang hari ini ada gitu. Nah, kalau kita lihat data, kendaraan XEV, ya, jadi mau BEV, hybrid, maupun plug-in hybrid itu memang tahun ini meningkat, kurang lebih 13% dari total market di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita slicing, komposisi terbesar masih di hybrid gitu. Komposisi terbesarnya masih di hybrid. Dan kita dari Toyota sebenarnya punya produk hybrid yang cukup komplit ya. Ada Zenith hybrid, ada Yaris hybrid, Yaris Cross hybrid, ada Alphard hybrid, ada Cross hybrid gitu ya. Lalu kalau di BEV-nya kita punya BZ4X. Nah, ini tentunya memberikan pilihan bagi masyarakat Indonesia gitu. Apa saran untuk pemerintah? Hari ini kan kondisi market cukup tertekan ya. Jadi selain COVID rasanya baru kali ini kan market itu di bawah 1 juta dan tahun depan juga prediksinya 1 juta gitu. Dan melihat kontribusi otomotif kan sebenarnya cukup signifikan ya terhadap penerimaan negara, baik secara langsung maupun nggak langsung. Termasuk penyerapan tenaga kerja, baik secara langsung maupun nggak secara langsung, baik lewat manufacturer, first tier supplier, second supplier, third tier supplier gitu ya, industri pendukung, financial service, dealers gitu. Jadi dengan kondisi hari ini kita berharap bahwa pemerintah bisa merilis policy-policy yang membantu supaya daya beli masyarakat untuk membeli kembali kendaraan roda 4 ini bisa kembali ke level 1 jutaan gitu. Jadi yang pertama tentunya kita ngucapin terima kasih kemarin dengan policy pengurangan DPNBM yang ditanggung pemerintah untuk mobil hybrid. Itu rasanya akan membantu untuk meningkatkan daya beli gitu. Yang kedua, terkait pajak obsen, mungkin tolong kita minta pemerintah daerah benar-benar melakukan kalkulasi gitu ya secara bijaksana supaya daya beli masyarakat semakin tidak tergerus gitu. Dan yang ketiga, ya kita percayalah bahwa pemerintahan pasti akan memikirkan yang terbaik supaya makro maupun mikro itu bisa menjadi lebih kuat menghadapi challenge yang luar biasa di 2025 gitu. Itu Mas Rik. Demikian prediksi bisnis 2025 sektor otomotif kendaraan penumpang, analisa Hernando Demili, CEO Auto 2000. Saya Tribudi Utama. Prediksi bisnis 2025.